dan saudara-saudari yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma, marilah kita bersama-sama mengagungkan ketuhanan Yang Maha Esa dan Guru junjungan kita Maha Buddha Gotama dengan bersama-sama mengucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para Romo, Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Dharma, perkenalkan saya Upasaka Pandita Aryananda Sahari. Saya adalah seorang Pandita Dharma Duta, sekaligus seorang motivator dan public speaker. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu edukasi dalam Dhamma. Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun, dari tempat yang berbeda, orang yang berbeda, maupun waktu yang berbeda. Namun, semua ajaran Buddha selama 45 tahun semuanya adalah untuk edukasi kepada manusia dan para dewa. Apakah edukasi itu? Di dalam edukasi ini adalah memberikan wejangan, pendidikan, seorang pola pikirnya itu akan lebih berkembang. Dalam edukasi tersebut secara garis besar ada dua, yaitu secara teori, yang kedua adalah secara praktek. Dari teori dan praktek tujuannya untuk mencapai penembusan. Berarti ajaran Buddha adalah untuk edukasi kepada sesama manusia dan kepada para dewa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan, mereka bisa memberikan edukasi dan memberikan wejangan kepada para dewa, sehingga mereka juga bisa mencapai penembusan terhadap Dhamma. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dharma, Buddha telah memberikan contoh teladan kepada kita, di mana mereka yang pergi mengunjungi Buddha mendapat wejangan, mendapat edukasi Dhamma, sehingga pola berpikir mereka semakin lama semakin berkembang. Begitu juga kita sebagai siswanya. Kita sekarang adalah sebagai umat Buddha ataupun sebagai seorang pandita. Kita juga harus mencontoh sikap Buddha, bagaimana terhadap orang lain. Siapapun yang datang kepada kita, baik itu umat Buddha maupun bukan, kita harus berbicara positif, yang mengedukasi, yang memberikan wejangan kepada mereka. Sehingga ketika mereka datang kepada kita dan pergi dengan muka yang bahagia dan senyum, itu berarti mereka berbahagia. Melihat kebahagiaan mereka, tentu kita yang memberikan wejangan pasti akan berbahagia. Itulah yang disebut dengan energi positif, karma baik. Sekarang kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, yaitu pandemi COVID-19, saya di lapangan banyak sekali orang yang mengeluh dan bertanya kepada saya, khususnya mereka yang sudah setengah bayar, karena mereka berada di lingkungan yang kurang mendapat edukasi yang tepat dari orang yang tepat, sehingga mereka mempunyai pandangan yang tidak tepat. Bahkan mereka sangat takut untuk divaksin. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa divaksin itu sangat berbahaya, bisa membuat seseorang itu meninggal. Itu adalah edukasi yang tidak benar. Karena dia mendengar dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menunjukkan secara fakta apa sebenarnya vaksin untuk atau vaksinasi untuk COVID-19 tersebut. Setelah berbicara kepada saya, dan saya memberikan satu edukasi bahwa satu-satunya jalan sekarang ini untuk memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan cara vaksinasi COVID-19. Memang sebelum orang itu divaksin, pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan bahwa kita harus menggunakan masker, kita harus sering cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan atau dengan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak dari kita kepada orang lain, dan hindari kerumunan dan hindari mobilitas apabila tidak penting. Inilah untuk memutus mata rantai. Makanya supaya menghindari COVID-19 ini berkembang lebih pesat atau lebih luas, maka diciptakanlah vaksin. Vaksin ini bukan obat, tapi disuntikan ke tubuh supaya di dalam tubuh ini akan membentuk antibodi untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Jadi ketika orang itu datang kepada kita, kita harus memberikan satu wejangan yang tepat, sehingga
mereka itu mempunyai pikiran yang kokoh, tidak ragu-ragu lagi terhadap vaksin COVID-19. Setelah mendapat wejangan atau edukasi dari saya, baru dia mengerti dan bersedia untuk divaksin. Sebenarnya kasus-kasus seperti itu cukup banyak. Makanya kita sebagai siswa Buddha, kita harus berbicara apa adanya kepada orang lain dengan bukti yang nyata, dengan bukti yang tepat, atau dengan bukti yang benar. Sehingga orang yang menerima informasi kita itu semuanya tidak ragu-ragu lagi. Makanya seorang pandita harus dilengkapi oleh 3 hal. Yang pertama disebut dengan etos. Artinya, segala yang dikeluarkan dari mulutnya itu harus bisa diyakini atau dipercayai oleh orang lain. Artinya, seorang pandita atau seorang pembicara itu, dia harus membuat bagaimana orang lain itu bisa yakin kepada kata-katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pembicara atau pandita itu juga harus bisa membangun emosi dari para pendengarnya. Artinya, dia mampu mengajak orang itu dari yang tidak benar menjadi yang benar, dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari orang yang takut pada vaksin, akhirnya dia bisa melihat bahwa vaksin itu ternyata benar untuk memutus rantai dari COVID-19. Itu adalah disebut dengan pantos. Yang pertama adalah etos, yang kedua adalah pantos, yaitu bagaimana kita bisa membangkitkan emosi mereka itu supaya mereka itu bertambah semangat dan punya pemikiran kokoh benar terhadap vaksin tersebut. Itu yang harus kita miliki. Yang ketiga adalah logos. Logos artinya logis. Kita berbicara kepada orang lain itu jangan asal ngomong, asal bunyi, tapi semua itu harus mempunyai dasarnya. Sehingga apa yang kita bicarakan itu semuanya logika, yang bisa ditangkap oleh logika, dan kita tidak boleh sembarang bicara kepada orang lain. Memang tingkat logika seseorang berbeda-beda. Dari faktor usia, faktor pendidikan, faktor analisanya juga berbeda-beda. Maka kita harus tahu kepada siapa kita bicara, atau dengan siapa kita bicara, dengan orang lansiakah, atau dengan muda, atau generasi muda, atau mereka itu adalah seorang ilmuwan. Kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Sehingga inilah yang akan membuat mereka itu percaya apa yang kita sampaikan. Dengan catatan, apa yang telah kita sampaikan itu adalah benar, bukan untuk mempengaruhi seseorang dari yang baik menjadi jahat, tapi sebaliknya dari yang jahat menjadi yang baik. Sebagai seorang pandita, kita bertugas di lapangan dan kita harus melihat bagaimana kondisi di lapangan tersebut. Apabila diperlukan, mereka datang kepada kita, baik itu umat Buddha maupun bukan umat Buddha, kita harus siap memberikan wejangan dan edukasi kepada mereka sehingga mereka itu dapat bahagia. Melihat mereka bahagia, kita bahagia. Itulah cita-cita dari agama Buddha. Dengan edukasi ini berarti kita telah mengajarkan orang untuk berbuat kebaikan. Dengan edukasi ini berarti kita membuat orang itu bagaimana bisa mengembangkan pola pikirnya. Dengan edukasi juga lah kita bisa membuat orang bagaimana orang itu mengerti antara benar dan salah. Jika itu benar, dia bisa melihat itu sebagai benar. Kalau itu salah, dia bisa melihat itu sebagai kesalahan. Kedua hal itu yang positif dan negatif itu kalau bisa mereka pisahkan satu sama lainnya, semua dari wejangan dari kita, maka kita disebut dengan berhasil. Itu juga kita menyampaikan ceramah atau khotbah, baik itu di wihara ataupun diundang oleh umat ke rumahnya, kita harus semuanya dengan kekuatan, kemampuan berpikir kita secara logis, dan kita harus mampu mengedukasi mereka sehingga mereka bertambah semangat untuk mempraktekkan ajaran Buddha yang indah pada awalnya, yang indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dalam menerima informasi dari luar, kita tetap harus waspada. Kenapa? Karena tidak semua informasi itu benar. Banyak sekali kita lihat di media-media antara judul dengan isi itu berbeda. Contohnya, ada di judul di media cetak dikatakan
bahwa seorang ibu atau seorang bapak setelah divaksin COVID-19 berapa hari kemudian dia meninggal. Tapi di dalamnya isinya berbeda. Di sana dikatakan bahwa orang itu sakit komplikasi atau jantung dan sebagainya. Berarti judul dengan isi berbeda. Maka kita kalau membaca koran atau media apapun, jangan hanya melihat judulnya atau temanya, tetapi bacalah di dalamnya. Kadang antara judul atau tema dengan isi berbeda. Jadilah orang yang cerdas. Jangan menjadi orang yang pandai atau pintar saja. Karena pandai atau pintar masih bisa ditipu oleh orang lain. Tetapi menjadi orang cerdas, tidak bisa ditipu oleh orang lain. Itulah sebabnya bagaimana kita harus mengedukasi orang lain maupun diri kita sendiri. Edukasi pada diri kita sendiri seperti sebuah baterai yang harus kita cas kembali. Dengan cara kita mendengar, dengan cara kita belajar atau membaca, dan kita belajar dari guru-guru yang mempunyai kemampuan yang kompeten. Itulah cara kita belajar sehingga kedepannya kita akan menjadi orang yang mempunyai wawasan yang luas. Hidup ini seperti yang sudah disampaikan oleh Buddha, bahwa kita jangan terlalu yakin kepada kata-kata dari khalayak ramai, ataupun dari seorang yang kita anggap bisa seorang guru, ataupun itu kabar burung, ataupun dari kitab suci sekalipun. Tetapi kita harus menyelidiki. Apabila itu bermanfaat buat diri kita dan orang lain, terimalah bahwa itu adalah benar. Itulah yang sangat terkenal dalam ajaran Buddha adalah Ehipassiko. Ehipassiko ini sebenarnya untuk edukasi kita. Ini menyatakan bahwa kita jangan terlalu cepat percaya dulu kepada orang atau kabar dari orang lain. Kita harus membuktikan dulu. Makanya Ehipassiko mengundang untuk dibuktikan kebenaran dari itu. Di dalam ajaran Buddha juga demikian. Kita juga harus membuktikan, bukan hanya percaya membuta kepada apa yang telah disampaikan oleh seseorang, tetapi kita buktikan apabila ajaran Buddha ini atau ajaran yang kita terima itu bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain, maka yakinlah itu adalah benar. Itu adalah satu standar kebenaran yang dimiliki oleh Buddha dengan cara Ehipassiko. Ehipassiko ini sebenarnya sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan itu. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa edukasi orang lain agar pikiran mereka itu semakin lama semakin berkembang dan semakin lama semakin modern. Inilah ilmu pengetahuan modern dengan cara Ehipassiko. Segala sesuatu akan didukung oleh fakta. Begitu juga kita mengedukasi orang lain, semua didasarkan pada fakta yang ada, sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau kita merasa ragu dan tidak tahu dengan konsep seperti itu atau mengenai suatu masalah, jangan kita menyampaikan kepada orang lain apabila kita tidak mengerti secara benar. Kalau kita mengerti secara benar, silakan. Bahkan kita akan menimba karma baik dari hasil edukasi kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.